Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WAP official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, sering banget kita mendengar ada orang tua yang cerita, yang menelpon demikian, Ustadz, anak saya nelpon dari pondok, katanya dia nggak betah, kangen sama orang tuanya, makanya nggak enak, kemudian nggak bisa tidur di pondok pesantren, di pondok banyak aturan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Ustadz, apa yang harus dilakukan kami sebagai orang tua ketika anak itu mengeluh? Apakah langsung dijemput pulang atau ada cara lain yang lebih bijak untuk menghadapi anak yang telepon itu kepada kami? Oleh karenanya, di video ini kita akan bongkar rahasia untuk menenangkan anak yang telepon karena nggak betah di pondok pesantren. Akan tapi saya mohon jangan skip videonya, insya Allah akan bermanfaat banget untuk para orang tua dan para wali santri yang ada di rumah, sehingga tetap tenang dengan anak yang di pondok pesantren. Dan jangan lupa untuk subscribe channel WAP official, pun aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan nasihat, ilmu, dan tips parenting Islam tentang pondok pesantren khususnya. Oke. Sahabat sekalian, jadi wajar sekali kalau anak merasa nggak betah di awal-awal masuk pondok pesantren. Namanya juga nih masih adaptasi, penyesuaian diri. Tugas kita sebagai orang tua bukan langsung panik atau yang lainnya, tapi kita sebagai penyemangat jiwanya, penguat tekadnya, dan juga kita harus tahu bagaimana caranya. Cara yang pertama adalah ingatkan anak dengan doa dan kesabaran. Jadi sahabat semua, kalau ada anak yang di pondok pesantren menelpon dari pondok dan bilang nggak betah, langkah pertama kita harus tenangkan diri, ambil nafas panjang, gitu ya. Kemudian jangan emosi ataupun panik, tapi tenangkan anak kita dengan doa dan sabar, dan katakan kepadanya dengan lembut, "Wahai anakku, ibu, bapak selalu doakan kamu setiap hari. Kesabaran kamu hari ini akan menjadi kebaikan besar nanti. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama kamu, sangat sayang pada orang yang bersabar." Rasulullah SAW juga bersabda, "As-sabru diyaun." Atau kama kalau Rasulullah SAW, sabar adalah cahaya. Artinya nak, sabar akan menerangi jalan hidup kamu. Jadi maksudnya dia tahu dia tidak sendiri, ada doa orang tua, ibu bapaknya yang selalu menyertainya. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, jangan langsung menyetujuinya kalau dia minta pulang. Jadi kalau ada anak kita berkata, "Aku mau pulang bu, pak, nggak betah," jangan langsung jawab iya, nanti saya jemput. Itu justru mematahkan semangatnya, mematahkan cita-citanya. Jawablah dengan bijak, dengan yang lembut. Nah, kalau semua orang pulang saat merasa sulit, kapan kita jadi orang yang kuat? Justru inilah waktunya belajar menjadi orang yang kuat, belajar tangguh. Allah SWT berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, dan kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 127. Jadi jangan langsung kasih jalan pulang. Tugas kita ini menguatkan, bukan melemahkan. Mendengarkan tidak apa-apa, tapi jangan dikasih pulang ya. Kemudian yang ketiga, tunjukkan empati kita. Jangan menggurui dia. Jadi sahabat, anak kita itu butuh didengar ya, bukan digurui. Kalau kita dengar dia cerita, "Aku kangen rumah, nggak enak makan di pondok pesantren, susah tidurku, aturannya banyak," jangan langsung bilang padanya, "Ah, itu biasa, jangan cengeng, itu sepele." Nah, jangan seperti itu, tapi jawablah penuh dengan rasa empati kepadanya. "Nah, ibu mengerti, bapak juga paham, kamu rindu rumah." Justru rasa rindu itu akan menjadi doa anak. Dari situ kamu belajar jadi orang yang kuat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata,
man sabara 'alal ghurbati wal firaqi ja'alallahu syauqahu du'aan wa barakatan. Yang kurang lebih artinya, barang siapa bersabar atas rasa asing dan perpisahan, Allah akan jadikan kerinduannya sebagai doa dan keberkahan. Masya Allah. Jadi rindu itu bukan kelemahan, tapi jalan menuju doa-doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah memberikan motivasi dengan tujuan yang besar. Jadi ingatkan anak tentang visi besar mondok di pesantren. Katakan kepadanya dengan lemah lembut, nak, kamu di pondok ini bukan sekedar belajar menghafal Al-Quran, bukan belajar kitab saja, bukan belajar agama. Kamu sedang ditempa jadi pemimpin, orang yang berilmu dan orang yang kelak menolong banyak orang, menolong umat. Kamu akan jadi orang yang besar nanti insya Allah, nak. Maka hadapilah proses ini. Masya Allah, luar biasa gitu Pak. Nanti Nabi SAW juga bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Au kama qala Rasulullah SAW. Jadi jangan biarkan anak terjebak pada kesulitan kecil, tapi arahkan pandangannya, matanya melihat masa depan yang lebih besar. Itu poinnya di situ. Kemudian yang kelima adalah kita melibatkan cinta dan doa orang tua. Jadi terakhir ya sahabat, jangan lupa kuatkan dengan cinta. Katakan pada anak kita dengan lemah lembut, dengan pelukan, nak, doa ibu bapak selalu menyertaimu. Mungkin kamu jauh di mata, tapi dekat dalam doa ibu dan ayah, ibu dan bapak. Rasulullah SAW bersabda ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya doanya orang tua kepada anaknya. Gitu. Kalau kamu Rasulullah SAW, maka luar biasa. Jadi insya Allah kami doa-doa kami yang terbaik untuk kamu. Kamu akan menjadi orang yang sukses insya Allah ke depannya. Untuk memberikan motivasi, lipatkan cinta kita. Jadi kita bisa membayangkan anak yang mendengar ini akan merasa diperhatikan, akan merasa disayang, dan akhirnya timbul semangatnya besar lagi. Yang tadinya melemah jadi timbul semangat yang kuat. Jadi sahabat, kalau anak kita menelpon dari pondok dan bilang nggak betah, jangan buru-buru menuruti emosinya. Tugas kita adalah yang pertama menenangkan dengan doa, kemudian yang kedua menguatkan dengan kesabaran, yang ketiga mendengarkan dengan penuh rasa empati, yang keempat memberi visi besar, kemudian yang kelima menyertai dengan cinta dan doa. Insya Allah dari yang awalnya mau pulang mondok, anak bisa berubah pikiran, tetap di pondok dan betah tentunya, dan insya Allah semangat menuntut ilmunya semakin besar karena merasa diperhatikan oleh bapak ibunya. Jadi jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda sebagai anak yang di pondok ataupun orang tua di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman bisa menguatkan orang tua lainnya yang sedang ditelepon oleh anaknya. Dan pastikan sudah subscribe UAP Official untuk konten parenting Islami yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.